Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Quran Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi alladhina tamassaku bil Quran. Amma ba'du. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh lanjut jamaah majelis ilmu Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan semuanya Allah senantiasa muliakan, senantiasa ridhai, Allah senantiasa berkahi. Keluar dari majelis ini, dari masjid ini, insyaallah diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya, karunia-Nya senantiasa melimpah kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang sangat mahal, ya, nikmat kesempatan untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah, bersama-sama mengawali hari kita dengan bersimpuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan kita ini sebagai seorang hamba, ya. Seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ketaatan kita ya untuk kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari ibadah-ibadah kita. Bahkan seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk nggak ada yang beribadah pun, Allah Subhanahu wa taala ya tetap Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kaya. Sebagaimana juga andai seluruh manusia rajin beribadah, bukan menambah keagungan dan kemuliaan Allah. Semua ibadah kita kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik, ya kebaikan untuk kita, untuk kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian jahat, enggak mau baik, enggak mau taat kepada Allah, juga resikonya diambil sendiri. Enggak ada manfaatnya dan mudaratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, kita bersyukur di pagi ini kita buktikan sebagai hamba yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima. Sampailah ngaji kita hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-23. Saya baca hadisnya dulu, nanti kita coba kaji bersama-sama. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari qala, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda. Kata-kata qala artinya sama. Untuk qala yaqulu ini kita bedakan. Kalau untuk manusia biasa kita katakan berkata. Tapi kalau untuk hadis kita artikan biasanya bersabda. Kalau untuk Allah berupa ayat kita katakan berfirman. Sebenarnya semua sama, yaitu qala yaqulu. Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru bersuci itu syatrul iman, separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Walhamdulillah, dan kata-kata alhamdulillah, pujian alhamdulillah, tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah, ini digabung, subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, digabung dua-duanya, subhanallah walhamdulillah. Tamla'ani ma bainas sama'i wal ard,
akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu, salat itu nurun, adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, wassadaqatu, dan bersedekah itu burhanun, adalah sebagai bukti, sebagai tanda atau bukti. Wassabru diyaun, wassabru, dan sabar itu diyaun, sebagai penerang, sebagai cahaya juga. Nur juga cahaya, diya juga cahaya. Jadi biasanya orang Indonesia mengartikan dua kata ini sebetulnya punya arti yang berbeda, tapi karena perbendaharaan kata di Indonesia itu biasanya disamakan. Dia juga artinya cahaya. Disebutkan was-sabru diyaun, sabar itu juga cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dalam bahasa Arab ada laka, ada 'alaika. Bagi menggunakan kata-kata huruf jar pakai lam yang artinya milik atau positif, kemudian pakai huruf jar ala, ya bisa diartikan di atas, tapi maksudnya di sini adalah bermakna negatif. Kalau hujjatul laka itu menjadi hujjah, menjadi pembela, penolong, pemberi bantuan. Alaika itu kalau buruk, jadi hujjatun laka itu hujjah laka bagi engkau, dalam artian menjadi pembela, penolong. Kalau hujjatun alaika itu menjadi ya musuh atau menjadi hal-hal yang justru merugikan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu beda antara ain dengan lam. Makanya kalau kita belajar ada doaun lahu, itu berarti doa positif. Kalau doaun alaihi itu artinya doa yang negatif. Nanti kita kaji lebih dalam. Kullun nasi yahdu, setiap orang itu di pagi hari yahdu, bergegas, bekerja, berusaha. Fabai'un, maka ada yang menjual nafsahu, dirinya. Setiap orang itu menjual dirinya, maksudnya menawarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan sesuatu. Famu'tiquha, maka ada yang memerdekakannya. Ada orang di pagi hari bekerja keras, ya, kemudian melakukan hal-hal yang baik. Pagi hari bangun, sholat subuh, ngaji, terus bersilaturahim, atau terus dia siap-siap bekerja, ya kan? Pokoknya melakukan hal-hal yang positif, maka famu'tiquha, maka orang itu sedang memuliakan, memerdekakan, membebaskan dirinya. Au mubiquha, atau ada orang yang di pagi hari mubiquha, menghancurkannya, yaitu apabila dia mengawali hari-harinya dengan keburukan. Pagi nggak sholat subuh, ya. Habis itu perangkatnya kemana? Ke tempat maksiat atau melakukan hal yang tidak berguna, apalagi melakukan hal yang dosa, maka itu mubiquha. Jadi setiap pagi ini seseorang itu tergantung bagaimana dia beramal. Kalau dia melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang memuliakan dirinya, memerdekakan dirinya, meninggikan derajat dirinya. Tapi apabila dia melakukan hal-hal yang buruk, maka dia sedang menghancurkan dirinya. Jadi bagaimana perjalanan kita dalam hidup ini? Allah sudah kasih jalan nih, jalan yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini di sini jalannya, yang akan mengantarkanmu kepada kebahagiaan, ke surga. Ada jalan pilihan yang kedua, ini jalan yang buruk, yang Allah tidak ridho, ya kan? Kalau kamu mengikuti ini, kamu akan celaka, nasibnya ujungnya sampai ke neraka. Makanya wahadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk manusia itu najdain,
dua jalan. Jadi tinggal kita memilih, ya kan? Nah, baik, coba kita bahas ini. Hadis ini adalah di dalam kitab hadis arba'in itu diurutkan ke hadis yang ke-23. Dan Imam Nawawi memilih hadis-hadis arba'in ini karena memang hadis-hadis ini dianggap menjadi umdah, menjadi pusaka, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan. Bukan berarti hadis-hadis yang lain tidak penting, tetapi di sini adalah dipilih dari yang kira-kira sangat dibutuhkan ya dalam kehidupan kita, yang apabila orang itu betul-betul komitmen mengamalkannya, insya Allah ya, dia akan menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang bahagia, menjadi seorang muslim yang baik. Nah, ini hadis ini kalau kita perhatikan adalah hadis tentang hal-hal yang seharusnya kita prioritaskan, kita upayakan, karena ini semua amalan-amalan yang istimewa yang akan membuat kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Apa yang pertama kata beliau, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari keimanan. Jadi ini menggambarkan betapa mulianya, betapa baiknya itu bersuci. Makanya Allah Subhanahu wa taala suka kepada hal-hal yang suci, yang bersih, ya kan? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, maha bersih, maha indah, maha harum, thayyib ya. Thayyib itu kan juga wewangian. Allah itu pokoknya identik dengan yang bersih, baik, indah, harum, ya kan? La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima juga kecuali yang baik-baik. Makanya disebutkan bahwa Allah itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hamba yang bertobat. Ini juga bebersih namanya. Bertobat itu bebersih, tapi bebersih dari kotoran-kotoran yang ma'nawiyah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai hamba-hamba yang suka berthaharah. Ya, berarti membersihkan diri secara fisik. Jadi kotoran ini, kotoran yang ada di dalam diri kita ini berupa, ada yang berupa fisik. Kalau berupa fisik berarti apa? Ya kotoran, bisa najis. Ini berarti sesuatu yang apa? Kelihatan najis ya. Nanti najis juga ada yang kategori ringan. Umpamanya disebutkan kalau kita belajar fikih, najis ringan itu apa? Najis kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun, belum mengkonsumsi kecuali ASI. Ini kan jarang kita dapatkan. Itu dianggap ringan. Kenapa disebut ringan? Karena cara mensucikannya ringan. Cukup dipercikan air kepada bagian yang kena, udah percikan dikit itu, sarung kena gitu kan, umpamanya bagian sarungnya itu dipercikan air. Ada yang dianggap najis berat. Kenapa disebut berat? Karena kalau mensucikannya itu caranya itu berat. Dibasuh 7 kali. Yang salah satunya, yang pertamanya itu harus dicampur dengan tanah, ya kan? Setelah dicampur dengan tanah, dianggap sudah bersih kotorannya, baru ditambah 6 kali lagi. Maka disebut dengan najis berat. Yaitu najisnya apa? Kalau belajar fikih kita namanya najisnya anjing. Nah, ini contoh ya. Ada selain itu dianggap najis yang sedang, enggak berat, enggak ringan, yaitu umumnya najis yang lain. Nah, itu namanya bersuci dari najis ya, yang sifatnya kelihatan. Ada kotoran-kotoran yang tidak kelihatan, namanya hadas. Hadas itu sesuatu yang ada dalam diri manusia yang dianggap kotor, tapi secara maknawi
yaitu apabila hadas kecil akan hilang dengan cara berwudu. Nah, hadas besar itu akan hilang dengan cara mandi. Jadi kotoran ada yang sifatnya kelihatan, ada yang sifatnya tidak kelihatan. Itu adanya di dalam diri kita. Nah, tapi juga ada kotoran yang sifatnya maknawiyah, dalam artian kotoran yang ada di hati atau dalam jiwa. Apa itu? Bukan di badan tapi adanya dalam jiwa, yaitu kotoran berupa dosa, berupa kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan. Itu semua akan mengotori, tapi bukan mengotori badan. Kalau tadi hadas atau najis mungkin mengotori badan kita. Kita wudu, hadasnya hilang. Kita mandi, hadasnya hilang. Tapi kalau dosa-dosa ini juga kotoran, tapi nggak kelihatan. Nah, makanya disebutkan di sini bahwa bersuci itu separuh dari keimanan. Karena apa? Karena dalam diri manusia itu sebetulnya ada bagian yang zahir, yang lahir itu tadi disucikan dengan cara hal-hal yang sifatnya lahir, dengan mandi, dengan wudu, dengan bersih-bersih. Ada yang sifatnya batin. Yang sifatnya batin itu cara menghilangkannya dengan cara apa? Bertaubat. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saya baca penjelasannya. Fassara Al-Ghazali at-tahur bi taharatil qalbi minal ghilli wal hasadi wal hiqdi wa sairi amradil qalbi. Menurut Imam Ghazali, kata-kata at-tahur satrul iman, bersuci itu separuh dari keimanan, maksudnya adalah suci dalam arti suci secara hati, suci hatinya. Karena suci secara batin. Berarti yang lahir tadi separuhnya itu adalah bersuci secara lahiriah, yang separuh secara batiniah. Kata Imam Ghazali, separuh, kenapa disebut separuh? Karena ini membahas tentang kesucian secara batin, yaitu suci hatinya. Dari apa? Minal ghilli, dari rasa dengki, rasa mangkal ya, wal hasadi dan dengki, wasairi amradil qalbi dan berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati banyak. Ada penyakit parah kelas berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Ini sama dengan penyakit badan. Mungkin kalau penyakit kronis yang membahayakan itu bisa menyebabkan kita mati. Sama, hati kita bisa mati ketika ada penyakit berat. Dan penyakit yang paling berat di dalam hati manusia itu ada 3. Yang pertama, kesyirikan atau kekafiran, kemusyrikan dan kemunafikan. Ini penyakit-penyakit ini penyakit berat. Tapi yang dimaksud di sini adalah kafir, musyrik dan munafik yang i'tiqadi, yang sifatnya itu keyakinan. Ya, orang kafir itu artinya orang tidak beriman. Karena ada kafir, ada kufur dalam artian kufur nikmat, itu bukan itu. Tapi namanya kafir yang tidak mengakui Allah, atau selain orang muslim kita katakan sebagai orang kafir. Kemudian munafik juga ada munafik perbuatan, ada munafik keyakinan. Yang berat sekali ini adalah, yang termasuk penyakit berat adalah apa? Munafik keyakinan. Yaitu munafik yang menyebabkan orang itu keluar, atau orang itu sebenarnya tidak beriman. Jadi dalam lahirnya kelihatan sebagai seorang mukmin, tapi hatinya adalah orang yang tidak beriman, maka itu munafik. Tapi ada munafik kecil. Munafik itu apa? Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ayatul munafiki thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik kata Rasulullah SAW ada 3. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji ya dia tidak menepati, kalau dipercaya dia berkhianat. Nah, yang kalau seperti ini itu namanya apa? Munafik, tapi munafik perbuatan.
Yang munafik berat itu adalah munafik keyakinan. Kalau munafik perbuatan kita sendiri juga sering dapat atau sering kena penyakit munafik. Sering bohong kadang gitu kan. Kadang sering tidak memenuhi janji. Yang ketiga adalah apa? Kemusyrikan. Musyrik juga, syirik itu juga disebutkan ada dua macam, ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar yaitu syirik yang membuat orang itu keluar dari agama Allah. Kalau syirik kecil hanya apa? Hanya menyebabkan orang itu berdosa atau bisa menyebabkan amal-amal yang disertai syirik kecil itu menjadi ditolak, tidak terima. Di antara bentuk syirik kecil kata Rasulullah SAW apa? Pamer. Pamer itu syirik kecil. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling saya khawatirkan untuk umatku atau kepada umatku adalah syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, wa ma huwa syirkul asghar? Wahai Rasulullah SAW, apa itu syirik kecil? Kata beliau apa? Al-riya. Jadi pamer itu syirik kecil, karena orang sedang beribadah yang seharusnya niatnya murni karena Allah, dia sertakan ada keinginan pujian, ingin dapatkan apa dari orang, sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan syirik kecil. Baik, jadi intinya bahwa bersuci itu separuh dari keimanan. Ini sekaligus gambaran hadis ini mendorong kita untuk selalu berusaha untuk suci dari kotoran-kotoran lahiriah maupun suci dari kotoran-kotoran batiniyah. Seorang muslim ya sudah seharusnya tampil bersih, tampil harum, masjidnya bersih, rumahnya bersih, bajunya bersih. Makanya ada namanya sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu sunnah fitrah. Jadi fitrahnya manusia itu ya memang baik, bersih. Apa diantaranya? Motong kuku, ya kan? Motong bulu kemaluan, motong kumis, melihara jenggot, kemudian bersiwak. Itu semua sunanul fitrah. Berkhitan. Itu artinya apa? Bahwa Islam ini memang hukum asalnya seorang muslim itu apa? Bersih, rapi, baik. Jadi identik dengan itu, walaupun sekarang ini pada prakteknya kata orang itu teorinya ada di kita, tapi prakteknya itu diamalkan sama mereka orang non muslim. Contoh maunya ada teman saya baru pulang, dia punya mantu orang Indonesia tapi tugas di Jepang, ya kan? Dia tinggal di sana 2 bulan yang kemarin pas corona, dia setelah corona sebenarnya. Dia bercerita ya, dia biasa di Indonesia dengan kehidupannya. Mohon maaf ya, di Indonesia ini banyak orang muslim tapi kadang-kadang teorinya oke ya, tapi dalam prakteknya itu kalah sama mereka. Bagaimana menjaga kedisiplinannya, kebersihannya ya. Kita kadang-kadang habis ada acara itu sampah pada itu kan. Ya kita ada, saya sering suka dari mobil aja masih ada orang buang sampah sembarang. Itulah kita umat Islam di Indonesia. Jadi kalau kita lihat pasti hampir pasti dilihat oh muslim ya kan. Padahal kita hadisnya masya Allah diadakan ada sunanul fitrah. Kita dianjurkan untuk apa? Allah mencintai orang-orang yang bersih dan orang-orang yang bersuci. Suci secara lahir, yaitu dengan berbagai macam upaya kita supaya kita ada orang yang bersih lingkungannya, bersih badannya, bersih rumahnya, dan yang lebih penting adalah bersih secara keimanan, yaitu bersih dari kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan dan berbagai macam dosa-dosa yang semua itu disebut oleh Imam Ghazali ini diantaranya penyakit-penyakit hati itu akan mengotori hati. Kita lanjutkan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi kita semua ini sebetulnya nasibnya nanti, kita sekarang kan sedang tadi disebutkan, setiap kita ini berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam amal
Nah, setiap amal kita ini sebetulnya semua itu akan menjadi tabungan kita, yang nanti endingnya itu akan ditimbang. Apakah tabungan amal-amal kita ini banyak baiknya, sehingga kita nanti melihat timbangan amal kita itu akan lebih berat sebelah kanan, ya, yang menunjukkan kita banyak prestasi amal baiknya, atau sebaliknya, yang kita kumpulkan ini dari perbuatan kita ini yang Allah catat melalui malaikatnya itu, apakah amal-amal buruknya yang lebih banyak. Makanya disebutkan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, jadi banyak amal baiknya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh ridha. Di sana itu senang sekali karena akan menjadi ahli surga. Tapi kalau dibalik, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan amal baiknya itu ringan, berarti yang lebih berat itu amal buruknya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah hawiyah. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa harusnya kita melakukan amalan-amalan yang akan menjadi pemberat timbangan kita. Nah, itu di sini disebutkan apa? Alhamdulillah. Tentu saja yang dimaksud alhamdulillah bukan sekedar kata-kata, ya. Bagusnya itu diucapkan dengan lisan, dihayati, dibenarkan dengan hati, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu yang disebut dengan syukur, kan? Syukur yang hakiki ya sebetulnya harus mencakup tiga lisan yang mengucapkan alhamdulillah, hatinya menyadari bahwa ya Allah, ternyata kita semua dulu ya yang nggak punya apa-apa sekarang menjadi seperti ini. Ternyata masya Allah, kalau Allah berkehendak ini ya, kita ini nggak bisa bergerak, kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis sholat kita diperintahkan itu, Rasulullah SAW mengajarkan apa? Membaca alhamdulillah. Kita hayati alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh dengan keras-keras juga boleh, pelan-pelan juga boleh, sendiri-sendiri juga boleh, kadang bareng-bareng. Untuk berjamaah ya silakan saja gitu. Ya intinya kita membaca alhamdulillah. Coba kita lihat di sini sebutkan alhamdulillah, yakni wasafahu bil mahamid wal kamalat adzatiyah wal fi'liyah tamla'ul mizan, yaitu pujian kepada Allah dengan menyifati Allah dengan pujian-pujian kesempurnaan baik secara zatnya maupun secara perbuatannya. Semua itu akan memenuhi timbangan ai mizanul a'mal, yaitu timbangan amal-amal. Li'annaha 'azimatun 'indallah, karena kata-kata alhamdulillah itu agung di sisi Allah. Jadi kata alhamdulillah, alhamdulillah ini masya Allah, karena itu membuktikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah walhamdulillah, ini kalau dipadukan subhanallah terus ditambah alhamdulillah, dua-duanya. Yang pertama disebut dengan tasbih, mensucikan Allah subhanallah. Yang kedua disebut tahmid, memuji Allah. Kalau dipadukan dikatakan annal jam'a bainahuma, digabungkan dua-duanya, tamla'ani ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi antara langit dan bumi. Ini juga dua kalimat yang begitu agung, yang kedua-duanya itu bernilai sangat tinggi di sisi Allah karena diibaratkan memenuhi langit dan bumi. Wa dzalika li'azmiha lishtimaliha ala tanzihillah, yang demikian itu karena mencakup apa? Pensucian kepada Allah, an kulli naqsin, dari setiap kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna,
Maha Suci, nggak mungkin ada hal-hal yang kurang. Allah tidak adil semuanya. Kita merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa, kok belum dikabul, wah berarti Allah itu nggak adil semuanya. Itu nggak mungkin. Karena Allah itu yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau kita berdoa belum dikasih, sebetulnya bukan Allah nggak kasih, tapi mungkin tunggu waktu. Boleh jadi ada orang berdoa itu langsung dikabulkan. Ada juga nanti waktunya ditunggu dulu biar dia itu bersungguh-sungguh dulu beribadah kepada Allah, ya kan? Atau nanti akan dikasih yang baik untuknya, karena yang diminta itu menurut kita dikiranya yang baik, padahal belum tentu. Allah yang paling tahu, dikasih penggantinya. Atau setidaknya disebutkan akan menjadi tabungan amal. Jadi kalau ada orang berdoa, kepengen punya anak atau kepengen apa yang belum diijabah, itu bukan berarti nggak diijabah. Justru disebutkan dalam sebuah asar itu nanti doa-doa kita yang di dunia belum dikabulkan lalu akan dibalas di akhirat. Orang yang ketika menerima balasannya itu dia mengatakan, ya Allah ya Rabbi, andai dulu doa-doa saya itu banyak yang belum diijabah. Kenapa? Karena doa-doa yang belum diijabah itu balasannya insya Allah itu nanti jauh lebih besar. Jadi kita selalu berpikir seperti itu. Nah, jadi ketika kita ini membaca subhanallah, artinya kita mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Kekurangan nggak mungkin, Allah itu maha sempurna. Wa ala itsbati sa'iril kamalat lahu, dan menetapkan berbagai macam kesempurnaan bahwa Allah itu maha sempurna. Makanya dalam hadis lain Rasul mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Kata beliau, ada dua kalimat, dua kata yang ringan diucapkan lisan. Khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan, thaqilatani fil mizan, tapi kalau ditimbang nilainya di sisi Allah itu begitu agung. Apa kata beliau? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ini kalimat tasbih. Di sini disebutkan orang baca subhanallah walhamdulillah ini merupakan dua kalimat yang memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu menjadi cahaya, yakni anna salata nurun fil qalbi. Jadi salat itu adalah cahaya. Dan ini kalau disebutkan dalam hadis akan menjadi amalan yang pertama kali diperiksa sama Allah, dan akan menjadi indikator, menjadi ukuran. Disebutkan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti diperiksa sama Allah bagi seorang hamba itu amalnya diperiksa adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka baguslah seluruh perbuatan yang lain. Kenapa? Karena nurun, yaitu nur, disebutkan yahdi ilal khair, karena akan menjadi cahaya, dan cahaya itulah yang akan mengantarkan, menunjukkan kepada kebaikan. Makanya inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, kata Allah SWT. Semuanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya karena apa? Karena sholat itu akan menjadi cahaya di hati, lalu hatinya menjadi terang. Tahu oh ini yang baik dia lakukan, tahu ini yang buruk dia tinggalkan. Kalau di sini disebutkan apa? Nurun fil qalbi, akan menjadi cahaya di hati. Wa idza istanaral qalbu istanaral wajhu, akan menjadi cahaya di hati, dan ketika hatinya itu bercahaya, istanarul qalbu, maka akan apa? Wa idza istanaral qalbu, ketika hatinya bercahaya, istanarul wajhu, maka akan cerah juga wajahnya. Dan itu disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim bahwa ibadah-ibadah kita itu bukan hanya akan tercermin dalam hati, tetapi juga akan tercermin dalam ekspresi wajah, perbuatan.
Jadi ketika orang itu soleh, orang itu baik, itu juga bukan hanya tercermin dalam hatinya ya, tapi hatinya itu akan mengekspresikan kebaikan-kebaikan. Apa yang dia katakan, ketika hatinya baik, hatinya syukur, hatinya bersih, apa yang dikatakan dia akan keluar kata-kata yang bagus. Apa yang dia lakukan perbuatan yang baik tercermin pada wajahnya ya, senyum yang menyenangkan. Karena dikatakan siratul mar'i tanbi'u siratul mar'i tumbi'u an sarirati. Kata orang Arab begitu. Siratul mar'i, gerak-gerik seseorang itu tumbi'u, menceritakan an sarirati, bahwa ekspresi yang kelihatan itu adalah menceritakan bagaimana hati kita. Kecuali ketika orang itu berpura-pura dalam artian dia lagi sedang main drama atau apa itu. Tapi ketika normal, ya apa yang terlihat secara lahiriah itu adalah cerminan dari hati. Maka di sini disebutkan bahwa sholat itu cahaya di dalam hati, dan ketika cahaya di dalam hati itu terang, maka akan terang juga di wajah. Wa kadzalika nurun yaumal qiyamah, dan yang lebih pasti juga nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Wasadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan, ay dalilun ala sidqi sahibiha, bahwa sedekah itu akan menjadi bukti akan kebenaran, kejujuran pemiliknya. Orang yang mau bersedekah, sedekahnya itu membuktikan akan kebenaran keimanannya. Maka di sini kita bisa bagi sedekah itu ada sedekah yang sifatnya materi, ada sedekah yang sifatnya non materi. Yang dimaksud di sini adalah sedekah materi. Walaupun juga bisa juga non materi. Apa sih sedekah non materi? Ya, sedekah non materi itu semua kebaikan menjadi sedekah. Sedekah dengan ilmu itu sedekah. Sedekah dengan nasihat, sedekah dengan pemikiran, dengan ide-ide bisa sedekah. Bahkan senyum juga sedekah. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Sedekah dengan senyum. Karena senyum ini membuat orang itu senang. Ketika kita menatap wajah saudara kita, membawa kelihatan marah, berbuang muka atau apa gitu, kita kan juga merasa sedih. Tapi begitu kita ketemu dengan senyum, kita sapa dengan baik, kita tanyakan apa kabar, itu sedekah itu. Itu namanya sedekah non materi. Tapi ada sedekah berupa materi. Dan sedekah materi ini biasanya orang itu berat. Kenapa? Karena karakter manusia itu memang cinta kepada harta. Makanya disebutkan wa innahu lihubbil khairi la syadid. Kata-kata al khairi itu artinya al-mal, harta. Hukum asalnya kata-kata al khairi itu biasanya artinya baik. Tapi di dalam ayat ini wa innahu lihubbil khairi, sungguhnya manusia itu untuk mencintai harta la syadid. Setiap orang itu suka kepada harta. Orang itu akan berlomba-lomba mencari harta. Makanya ketika orang itu dalam rasa cintanya yang begitu berat kepada harta, tapi dia mau untuk menyedekahkan, dan kemauan untuk menyedekahkan ini disebutkan apa? Burhan, sebagai bukti keimanannya. Setidaknya sedekah wajib. Apa itu sedekah wajib? Sedekah wajib adalah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf. 8 asnaf itu 8 golongan yang berhak menerima zakat atau sedekah wajib. Ya kalau orang itu imannya benar, harusnya dia mau mengeluarkan zakatnya. Kalau ada orang sudah berkewajiban membayar zakat, lalu dia sayang nggak mengeluarkan zakatnya,
berarti keimanannya belum benar, belum jujur dengan keimanannya. Kita seorang pedagang, sudah mencapai nisab, harta kita sudah umur 1 tahun, wajib bayar zakat. Kita mulai bisnis tanggal 1 Januari tahun 2023, 1 tahun kemudian akhir tahun masuk tahun 2024, kan berarti umur dagangan kita udah 1 tahun. Kalau sudah masuk 1 tahun, kita hitung hartanya. Dagang apa coba? Dagang beras namanya. Kita hitung berasnya. Beras dagangan kita ternyata sudah mencapai 1 nisab. Apa itu 1 nisab? Nisab itu adalah ukuran harta seseorang sudah mulai kena kewajiban zakat. Kalau dagangan itu nisabnya itu 20 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,2,5 gram. Berarti kalau 20 dinar kurang lebih anggap saja 85 gram emas. Kita hitung aja, kalau harta kita ini sudah sampai senilai 85 gram emas, umurnya sudah 1 tahun, berarti kita sudah wajib kena zakat. 85 gram taruh mulai 1 gram sekarang 1 juta, berarti 85 juta. 85 juta. Beras kita yang dihitung berasnya ya, bukan tokonya, bukan mobil yang untuk bawaannya, berasnya. Di beras itu dagangan kita dihitung. Oh ternyata dagangan kita pas 1 tahun ini sudah 100 juta. Oh kalau 100 juta berarti sudah mencapai nisab, karena 85 juga sudah sampai. Kalau harta kita 100 juta, berarti berapa yang tadi membuktikan kebenaran iman kita yang disedekah wajibnya apa? 2,5%. 100 juta kita keluarkan 2,5 juta. Banyak nggak? Ya nggak banyak. Orang 1 tahun kita sudah untung tiap hari. 1 tahun hanya disuruh keluarkan 2,5%. Harusnya dibudgeting itu kalau seorang pebisnis yang bagus. Oh iya, ini harus disisakan nih 2,5%-nya, dicicil per bulan masukin. Terus nanti pas akhir tahun jadi ringan. Nah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, mana qasad shadaqatun min mal, bahwa sedekah baik zakat maupun sedekah sunnah itu tidak akan mengurangi harta. Insya Allah kalau orang berbisnis seperti itu, insya Allah malah untungnya besar. Dan banyak saya lihat itu, kalau saya ada rumah makan, ada apa itu suka ini, sekian persen dari penghasilannya saya sedekahkan itu. Bahkan dulu ada seorang pengusaha bukan hanya 2,5%, ada yang berani dia memberikan hasilnya 5%. Ya itu artinya memang bagian dari kesungguhan keimanan kita itu bersedekah. Baik, sedikit lagi, wasabru dhiyaun, sabar itu adalah cahaya. As-sabru bi aqsamihi salasah, sabar dengan pembagiannya yang 3, ya dengan macamnya yang 3 macam adalah cahaya. Sabar itu juga cahaya. Cahaya maksudnya gimana? Yang menjadi penerang juga. Annahu yahsul minhu masyaqqah ala insan kama tahsul masyaqqah bil haram. Jadi sabar itu kan ada 3. Kalau kita perhatikan dalam hidup kita ini, sebetulnya kita selalu ada 3 tantangan. Yang tantangan-tantangan itu 3 macam tantangan itu harus kita hadapi dengan sabar. Tantangan yang pertama apa? Tantangan orang untuk taat melakukan kebaikan-kebaikan. Sabar. Orang kalau nggak sabar, mana mau orang itu lagi anak-anak tidur lelah-lelah ini. Ada adzan, sholatu khairun minan naum. Habis itu paginya buru-buru tidur lagi. Kalau nggak sabar, ngapain ikut ngaji? Ngapain ini? Makanya apa? Sabar untuk melakukan ketaatan. Nah ini tantangan. Makanya kata Rasulullah SAW, an-naru mahwiyatun apa? Bahwa apa? Neraka itu maksudnya dosa-dosa itu biasanya dihiasi dengan hal-hal yang indah, bisyahwat. Tapi kalau surga apa? Dihalangi dengan hal-hal yang tidak
kita suka. Kalau kata Umairah apa itu? Maksiat itu mahal, surga itu murah. Ya, kenapa? Karena kalau maksiat orang mau bermaksiat tuh bayar kan. Mau nonton bayar, mau ini bayar. Padahal kalau mau ke majelis ini gratis gitu. Tapi banyak orang yang tidak tertarik. Ya, itu tadi sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, sabrun an maksiatillah, bersabar untuk tidak terjerumus kepada maksiat. Itu kadang lebih berat. Karena orang-orang tertentu itu kadang digoda, dan kata ulama itu, orang itu nanti akan diuji oleh Allah sesuai dengan kelemahannya. Seseorang yang kelemahannya itu ada di harta, bisa juga itu diuji dengan harta. Lagi butuh-butuh harta, ada peluang untuk korupsi, untuk apa. Dia kalau nggak sabar dia akan kena di situ. Orang yang kelemahannya ada di wanita, diuji ada saatnya itu. Dan semua orang yang kelemahannya ada di pejabat atau di jabatan akan diuji. Nah, biasanya ini ujian-ujian ini untuk terjerumus kepada maksiat itu sangat menggiurkan, kecuali apabila kita sabar. Kita tahu sedang butuh banget, kalau kita mau ini istilahnya tapi kita tahu ini dosa. Nah, kita harus sabar. Jadi sabar untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar untuk menerima takdir Allah yang tidak baik. Bukan berarti tidak baik, yang menyakitkan. Sebetulnya semua takdir itu Allah yang paling tahu. Pasti semua yang terjadi itu yang terbaik untuk kita. Orang-orang beriman, apapun yang terjadi itu baik. Makanya ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh orang mukmin itu sangat menakjubkan, karena segala sesuatu baginya itu baik. In asabahu sarra'u syakara fakana khairul lah. Apabila dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra'u sawara. Kalau dia mendapatkan hal-hal yang tidak enak, dia bersabar, maka baik baginya. Jadi orang mukmin itu semua yang menyenangkan dan yang menyedihkan semua baik. Nah, di sini disebutkan di antara yang harus kita lakukan adalah bersabar ketika menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan. Takdir Allah kan ada yang menyenangkan, banyak rezeki, promosi jabatan, dapat hadiah, ya berbagai macam yang menyenangkan. Tapi ada saatnya kita harus menerima sakit, kehilangan, ya, gagal. Nah, dua-duanya itu harus dihadapi, ya. Kalau yang baik-baik yang menyenangkan dengan bersyukur, kalau yang tidak baik dengan bersabar. Terakhir, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an ini sebagai hujjah, sebagai pembela, penolong, laka, yang menguntungkanmu, aw 'alaika, atau sebagai musuh, atau sebagai orang yang mencelakakan atau memberatkan kamu. Tergantung bagaimana. Yakni wal Qur'anu hujjatun laka indallah in amilta bihi. Quran itu akan menjadi penolong yang membantumu jika engkau mengamalkannya. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, kita pahami, lalu kita ikuti Al-Quran ini, kita amalkan, maka kita akan nanti di akhirat itu akan dibantu. Al-Quran akan menjadi hujjah. Makanya kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya, bagi pemiliknya. Maka berarti di sini yang dimaksud adalah penolong yang bermanfaat. Wa in a'radta anhu, tapi jika engkau berpaling darinya, kana hujjatan 'alaika, akan justru akan menjadi musuh. Akan menjadi pemberat dosa kita, ya. Punya ilmu, kita pelajari Al-Quran, tapi ilmu untuk ilmu enggak diamalkan. Maka disebutkan dalam nasihat, kalau kamu jadikan ja'al Al-Quran amamaka
yahdika ilal khair. Kalau kau jadikan Al-Quran di depanmu, kamu ikutin dia, maka akan menunjuki kamu kepada kebaikan. Tapi kalau kau letakkan Al-Quran di belakangmu, di belakangi kita jalan sendiri nggak ikutin panduan Al-Quran, maka akan mengantarkan kepada kecelakaan. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Sebentar lagi mungkin sudah mau syuruk. Kita cukupkan insyaallah hadis yang ke-23 ini. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti bisa kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Kita kembalikan kepada jamaah, apa langsung ditutup atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Falyatafaddal. Oh iya, Bu Haji silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sirik, Ustaz. Kalau saya nggak salah, dosa yang tidak terampuni itu dosa sirik. Nah, tadi Ustaz kan bilang dosa yang paling dosa sirik yang paling kecil itu dengan ria gitu ya, Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana cara pengampunannya, Ustaz? Kalau kan kita kadang-kadang itu ya nggak tahu ya, secara tidak langsung kita kadang-kadang juga ada sifat rianya itu gitu, Ustaz. Itu caranya pengampunan dari Allah gimana, biar diampuni? Iya. Baik, jadi Allah SWT berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, apabila Allah disekutukan. Allah jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni ma, dosa-dosa, duna dzalik, selain syirik. Maka kata-kata ini sebetulnya yang dimaksud apabila orang itu sampai mati tidak, atau sampai mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Dan yang dimaksud adalah syirik besar. Jadi syirik ini ada dua, ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang melakukan syirik besar itu keluar dari agama Islam. Yang kedua, semua amalnya itu akan dihapus. Yang ketiga, dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ini berarti syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, ya syirik kecil itu dosa saja. Kayak riya, kemudian bersumpah dengan selain Allah, itu syirik kecil. Harusnya kalau sumpah itu pasti harus kepada demi Allah, tapi dia menyebutkan demi apa itu juga syirik kecil. Atau menggunakan kata-kata dan menyetarakan Allah dengan makhluk. Kalau bukan karena kalau karena bukan pertolongan Allah dan usaha kamu, kita gagal. Di sini ada penyejajaran antara Allah dengan, pokoknya kita sebagai panitia, ini ketua panitia, habis ada acara, kita alhamdulillah, kita berterima kasih sekali. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan usaha kita, ini acara kita ini gagal. Tapi alhamdulillah, ini ada kata-kata syirik, karena ada kata-kata yang mensejajarkan Allah dengan hamba. Harusnya kalau bukan karena Allah, kemudian usaha kita. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kata gandeng, kata ataf itu 3. Ada yang namanya waw, ada namanya fa, ada yang namanya summa. Nanti kalau yang belajar bahasa Arab dia ada wa artinya dan, fa artinya maka atau kemudian, ada summa kemudian juga. Itu ada kalau pakai wa, Muhammad wa Umar, Muhammad dan Umar datang, maka kalau menggunakan kata wa itu sejajar. Tidak disebutkan apakah Umar datang dulu atau Muhammad, karena menggunakan kata wa. Tapi kalau menggunakan kata fa, jaa Muhammad fa Umar, maka di situ Muhammad datang dulu, tapi dengan waktu yang sangat pendek datang pula Muhammad. Kalau jaa
Muhammadun summa Umar, itu ada jeda. Datang Muhammad, kemudian agak lama dikit baru kemudian Umar. Jadi dalam bahasa Arab itu kata-kata dan itu mensejajarkan. Tapi itu bagian dari syirik kecil. Kadang-kadang syirik kecil kita itu nggak tahu juga. Makanya di antara wirid yang diajarkan kepada kita itu Rasulullah SAW, Allahumma ini astaghfiruka, gimana? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bima laysa laka bi ilmun wa astaghfiruka. Allahumma inni as'aluka, gimana itu? Artinya ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari syirik atau dari perbuatan yang saya tidak tahu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu ada dalam Al-Maqsurat itu. Jadi intinya dosa-dosa apa saja ya, ketika kita lakukan ketika masih dalam keadaan hidup, maka semuanya akan diampuni. Yang tidak diampuni itu kalau sampai mati kita dalam keadaan syirik ya. Kata Allah SWT, ini sebagai ayat yang dianggap sama para ulama ayat yang sangat memberi harapan kepada kita semua. Kata Allah, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosanya banyak banget, termasuk dosa syirik dan dosa yang lain apa? La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ancaman ini lebih kepada supaya jangan sampai kita ini kalau melakukan syirik ini dibiarkan berlarut-larut sampai kita membawanya kepada kematian, sampai mati kita belum. Baik, kalau kita sudah tahu, kita segera bertobat, segera tinggalkan ya, insyaallah ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu ya Bu ya, insyaallah ya, kita kan sudah ngaji, kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Insyaallah semua dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, waktu juga yang membatasi kita karena sudah masuk waktu syuruk. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.